Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini Senin 14 Juli 2025, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi dalam kehidupan saya. Tentunya dalam kehidupan kita pernah mendengar pepatah yang berbunyi mulutmu harimau. Dari pepatah ini sang pencipta ini ingin menunjukkan bahwa perkataan atau segala ucapan yang keluar dari mulut kita ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, ya, dalam tanda kutip, di mana kata-kata yang keluar dari mulut kita ini apabila tidak terkontrol itu bisa menjadi bagaikan seekor harimau yang buas yang bisa menyerang siapa saja, bisa berdampak buruk bagi orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri. Nah, lalu harus kita pahami kalau mulut kita ini merupakan sebuah media yang mengartikulasikan atau mewujudkan segala yang ada dalam hati dan pikiran kita. Lalu bagaimana dalam kehidupan ini supaya kita bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, supaya mulut kita ini tidak menjadi lepas kendali, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah ayat Alkitab yang terambil dari Mazmur 141 di ayat yang ketiga sampai ke-9. Akan saya bacakan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. Nah, pada ayat ini pemazmur ingin menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya cara supaya kita bisa mengendalikan apa yang kita katakan, segala yang keluar dari mulut kita, itu adalah dengan berdoa, atau dengan kata lain menjalin hubungan yang terus-menerus dan intim dengan Tuhan, dengan Allah kita. Karena tentunya di sini Daud pun sendiri menyadari bahwa ia secara pribadi, secara manusia yang masih hidup dalam kedagingannya itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Maka daripada itu, pada ayat ini ia bermazmur, menyampaikan doanya, menyampaikan permintaannya, harapannya kepada Allah supaya Allah tetap menjaga dia, menuntun dia dalam
segala apa yang ia ucapkan, tetap mengingatkan dia apabila misalnya ada godaan-godaan dari orang-orang yang tidak benar, dari pengaruh-pengaruh jahat yang ada di dunia ini. Di sini ditunjukkan bahwa satu-satunya jalan adalah dengan meminta kemampuan, meminta perlindungan, tuntunan kepada Allah. Tentunya sebagai setiap individu yang memiliki kerinduan untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita itu ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita ya. Namun tentunya iblis dengan segala kecerdikannya, dengan segala tipu muslihatnya, memiliki banyak sekali cara, beribu-ribu cara untuk membuat kita terjatuh. Nah, salah satunya itu bahkan dengan menggunakan sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri, yang merupakan bagian tubuh kita sendiri, yaitu mulut kita. Karena istilahnya apa ya, mulut kita ini kan sangat terhubung dengan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan sesuatu, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu. Saat kita sudah merasakan sesuatu dalam hati kita, memikirkan sesuatu dalam pikiran kita, maka bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa akan muncul satu perkataan yang apabila kita hanya merasakan dan memikirkan sesuatu itu menggunakan kedagingan kita, pasti yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Maka dari itu di sini di Mazmur 141 ayat 3 dan 9 ini Daud mengajarkan, menunjukkan kepada kita bagaimana cara menanggulangi atau mencegah hal buruk itu terjadi, yaitu dengan cara kita senantiasa berpegang kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, dan juga tentunya dengan tetap selalu bertekun merenungkan firman-Nya. Karena dari situ maka hati dan pikiran kita itu akan secara otomatis itu terprogram gitu ya. Jadi kalau kita senantiasa berdoa, membaca firman hari demi hari bertekun, itu disadari atau tidak, hati dan pikiran kita itu akan terprogram. Lama-kelamaan itu akan secara otomatis untuk mencegah, memiliki pencegahan atau antivirus gitu ya sebutannya, antivirus, supaya kita tidak mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang bersifat negatif, baik itu negatif kepada diri kita sendiri atau bahkan negatif kepada sesama kita, menyakiti hati mereka, menyakiti perasaan mereka, yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, dari firman dari Mazmur ini kita kembali diingatkan supaya kita tidak jemu-jemu untuk senantiasa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita, supaya secara otomatis atau bisa dikatakan dari alam bawah sadar kita itu kita bisa secara otomatis melakukan pencegahan apabila kita akan mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kita itu akan diingatkan, kita itu akan dibiasakan untuk berpikir kembali sebelum mengucapkan sesuatu. Oh, apa ini baik untuk saya ucapkan ya? Apa ini nanti menyakiti perasaan saudara saya, menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan menyakiti perasaan Tuhan, di mana kita mengucapkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, mengucapkan sesuatu yang buruk, mengucapkan hal-hal yang istilahnya apa,
bersifat negatif, tidak membangun diri sendiri, tidak membangun sesama, tidak membangun lingkungan, maka kita itu akan dilatih dengan tetap senantiasa berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan dan membaca firman. Kita itu akan dilatih untuk secara bertahap itu mengucapkan, menuturkan sesuatu itu yang positif dan istilahnya itu sejuk didengar. Meskipun katakanlah kita itu ingin mengingatkan sesama kita atau menghimbau, menasehati, itu apabila kita memahami firman, kita itu akan melakukannya itu dengan baik, tanpa harus istilahnya mengatakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang buruk. Kita itu akan memiliki hikmat, kebijaksanaan untuk bagaimana saya menyampaikan ini, bagaimana saya menyampaikan itu, di mana apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan firman, sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Maka dari itu, di sini kita kembali diingatkan, saya juga senantiasa terus belajar. Tentunya saya yakin saudara-saudara yang lain juga senantiasa belajar untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang negatif dan juga menjaga diri dari mengucapkan hal-hal, mengeluarkan hal-hal yang negatif dari mulut kita, supaya dari segala aspek kehidupan kita, dari segala yang kita lakukan, dari segala ucapan yang kita lontarkan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Maka dari itu, marilah kita untuk tidak jemu-jemu membaca, merenungkan firman, menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur apabila melalui firman-Mu pada hari ini kembali mengingatkan kami supaya kami lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam bertutur kata, dalam mengucapkan segala sesuatu. Tuhan, mengeluarkan segala sesuatu dari mulut kami, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan itu bisa berdampak baik dan bisa semakin memuliakan nama-Mu Bapa. Maka dari itu Bapa, kami rindu supaya Engkau tidak jemu-jemu menuntun kami, membimbing kami, mengingatkan kami apabila kami mulai digoyahkan Tuhan. Apabila kami mulai goyah, kami mulai terlena dalam apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, tolong Tuhan ingatkan kami, tuntun kami, bimbing kami supaya kami kembali kepada jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online pada edisi hari ini. Sampai berjumpa di Mimbar Gemar Online berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.